Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang Sobat Desa di desa masing-masing ya. Dan ini yang terdiri dari Kepala Desa dan juga seluruh perangkat desa di seluruh desa yang ada di Kabupaten Batang, Bapak G, betul ya? Baik, selamat pagi dan selamat datang tentunya dengan kondisi yang sehat walafiat dan masih gembira serta semangat ya menyambut Senin. Menyambut hari Senin itu kita harus tetap semangat semuanya. Baik, saya Sayutani Solhaya dan di sini seperti biasa untuk yang ketiga kali saya akan mendampingi nih, mengajak ngobrol dari dua narasumber di sini. Ada dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dari Bapak Dr. Bambang Supriyanto SHM HUM dan juga Bapak Dr. Agung Wisnu Barata. Baik, nah di sini nanti kita akan berbicara mengenai pengawasan pemerintahan desa. Baik, nah di sini ada satu narasumber kita nih yang keren banget, itu Bapak Dr. Bambang Supriyanto SHM HUM, dan di sini beliau merupakan seorang inspektur dan nanti akan berbincang bersama dan kita membahas mengenai tentang pengawasan pemerintahan desa. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Bapak Nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Dan selamat pagi teman-teman kepala desa semua, perangkat desa se-Kabupaten Batang. Iya, baik. Ini untuk yang pertama ini ya, sambil menunggu teman-teman rekan-rekan dari Sobat Desa pada berkumpul semua ya di Zoom meeting kali ini, mungkin dari Bapak Dr. Agung Wisnu Barata bisa menyampaikan terlebih dahulu apa sih alasan Pak Agung melaksanakan atau membuat talk show dari Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa ini yang terkait dengan pengawasan pemerintahan desa, Bapak. Yang penting untuk rekan Sobat Desa itu apa, Pak? Terima kasih Mbak Asa. Sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Asa yang selalu senyum dan mengembirakan kita semua. Saya terima kasih Pak Dr. Bambang. Saya punya sahabat ini, Pak Dr. Bambang ini orang yang mungkin dengan satu keilmuan dengan saya, senang membaca dan senang belajar. Akhirnya kami dapat gelar doktor, Pak Bambang juga gelar doktor. Ini kan hal yang langka di tingkat kabupaten, karena kita di birokrasi biasanya habis waktunya untuk pelayanan warga. Namun demikian kami berupaya dengan Mas Bambang untuk bisa kita ada peningkatan ilmu, dan kita sudah sepakat dengan Pak Bambang, Pak Bambang, bahwa ilmu yang kita punya bisa kita jariahkan kepada pihak-pihak yang memang merasa membutuhkan, termasuk kegiatan hari ini. Saya juga senang bahagia ini Pak Bambang kebetulan ini doktornya ahli hukum dan di keuangan desa, pemerintahan desa. Di pemerintahan desa. Jadi ini sangat luar biasa sebenarnya Batang. Yang doktor ilmu hukum yang ahli pemerintahan di desa ini di Indonesia ini saya temuin ini masih langka. Kebanyakan itu kan ahli di dalam bidang administrasi negara atau bidang ilmu-ilmu yang lainnya di hukumnya. Kalau saya sendiri di filsafat hukumnya di Pancasila, tapi yang menyangkut tentang desa ini kita Batang ini punya Pak Bambang. Saya terima kasih Pak Bambang bisa bergabung dengan kami, dengan Mbak Asa. Jadi kegiatan ini rutin kita laksanakan untuk setiap hari Senin dengan tema yang sesuai dengan permintaan dari Pak Kapdes. Sebelum saya menyampaikan dan jawab Mbak Asa, saya nyapa dulu. Sehat semua Pak Kapdes, Pak perangkat desa. Sehat ya, Assalamualaikum. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, tetap hati-hati karena laporan COVID hari ini untuk Batang ada tambahan 12. Mohon untuk Pak Kades, Pak perangkat desa, protokol kesehatan tetap kita jaga dan selalu ngajak rakyat untuk tetap mengikuti prokes sesuai dengan anjuran Pak Bupati maupun perintah para pejabat di atas. Bapak Kades semua dan Bapak perangkat desa, pendamping, dan semua saja yang mengikuti talkshow melalui Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa. Jadi hari ini saya ngundang Pak Bambang ini gini Pak ceritanya. Kenapa pengawasan itu perlu ada di desa? Kalau kita orang kuliahan, orang kuliah itu belajar tentang organisasi, yang namanya pengawasan itu pasti dilaksanakan oleh setiap organisasi manapun. Karena pengawasan itu juga merupakan bagian ritme dari sistem suatu organisasi. Kalau kita kuliah dulu yang terutama yang belajar di sospol atau di ekonomi,
pasti kenal teorinya Terry, POACS itu, planning, organisasi, actuating, dan controlling. Nah, kontrol ini sebenarnya perlu kita lakukan dimanapun organisasinya. Ini supaya rel yang sudah disiapkan artinya sesuai dengan ketentuan aturan hukum, nanti keretanya itu akan berjalan pada rel yang sebenarnya. Makanya adanya namanya pengendalian, ada sifatnya monitor, dan ada sifatnya pengawasan. Dan pengawasan ini siapapun itu secara kodrati, manusia itu kalau diawasi pasti tidak senang, pasti tidak senang. Bahasa umpamanya ini, bahasa saya ambil contoh bahasa aja yang di depan saya. Sudah punya pacar, diawasi terus oleh pacarnya pasti tidak senang juga itu sama. Tapi itu sifat kodrati sama siapapun kayak di pemerintahan desa. Kalau kedatangan inspektur mesti ya punya perasaan deg-degan gitu. Karena itu sifat kodrati yang tidak bisa disalahkan. Umpamanya ada teman-teman dari NGO atau dari LSM atau dari wartawan datang ke desa, itu kan perasaannya kalau rakyat bertanya itu juga ketidaknyamanan. Nah, ini supaya kita nyaman, kedatangan dari siapapun itu pengawas, baik itu sifatnya pengawas eksternal, ya teman-teman dari kepolisian maupun dari kejaksaan, dari BPK, dari BPKP maupun dari KPK, supaya kita nyaman, ya kita harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, karena standar di dalam pelaksanaan pemerintah itu sudah ada. Jadi pengawasan itu memang mutlak dan harus ada lah. Pada kesempatan ini kami mengundang Mas Bambang, karena saya manggil Mas Bambang aja. Biasa bahasa keren itu Profesor Bambang, karena grade-nya sudah anggota Perbakin. Ya. Jadi nanti Pak Bambang ngasih ular-ular kepada kita supaya kita itu menjadi suatu pemerintahan yang baik gitu. Jadi kalau secara teori good government itu kan yang namanya prinsip utama di dalam suatu pemerintahan yang baik itu sering saya sampaikan kan, transparansi. Alamnya sudah berubah. Sekarang sudah tidak bisa ditutupi lagi. NGO bisa juga minta data kepada kita bagaimana kegiatan pemerintahan. Partisipatif warga itu juga ngawasi, kalau di tingkat desa BPD-nya, tokohnya itu juga punya hak untuk ngawasi juga di pelaksanaan pemerintahan. Kemudian juga transparansi, partisipatif, juga yang sering saya sampaikan itu akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini juga merupakan bagian dari suatu pengawasan, karena apapun yang kita lakukan itu ada pertanggungjawaban. Seperti Pak Kades setiap tahun harus melakukan laporan pertanggungjawaban, pada masyarakat, melaporkan kepada Pak Bupati, ini kan sebagai bentuk akuntabilitas. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan dari cerita tadi, bahwa kenapa perlu adanya Pak Kades, perangkat desa tahu tentang pengawasan, karena pengawasan adalah bagian dari sistem suatu organisasi dalam pengelolaan pemerintahan. Sementara itu Mbak Asa, nanti kita sambil berkembang. Kita gali lagi ya. Kita gali lagi. Baik, sebelum kita berlanjut ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Dr. Bambang Supriyanto, saya himbau untuk para sobat desa, rekan-rekan desa, Bapak Kepala Desa dan juga perangkat desa, bisa menyalakan videonya ya. Untuk video kameranya bisa dinyalakan semuanya. Dan untuk audionya bisa di-mute dulu, dan juga untuk display namanya itu bisa diganti sesuai dengan nama desa masing-masing. Jadi nanti apabila ada pertanyaan Bapaknya, jadi kita mudah untuk mengidentifikasi bahwa pertanyaan itu dari desa mana, seperti itu. Baik, dan juga bisa dipersiapkan apa nih kira-kira yang ingin didiskusikan atau yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada narasumber Pak Bambang yang hadir pada pagi hari ini terkait dengan pertanyaan mungkin Bapak ya, sebelum memasuki ruang Zoom ini mungkin ada pertanyaan nih yang bekal apa yang bisa disampaikan atau ditanyakan nih nanti Bapak, yang bisa dijawab juga oleh Bapak Dr. Bambang. Baik, selanjutnya Bapak Bambang bisa ini nih memberikan sedikit bekal atau knowledge mungkin Pak ya, kepada para sobat desa juga sekalian, apa sih yang menjadi utama dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan desa tersebut. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak-bapak, Ibu Kades dan perangkat desa Kabupaten Batang.
sehat semua pada hari Senin ini? Alhamdulillah. Sudah bisa connect belum dengan suara yang ada di laboratorium? Sudah, Pak. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah banyak diceritakan Pak Agung, ya. Intinya sama, bahwa kita semua ini kan pelaku manajemen, ya. Pemerintahan itu ada banyak jenjang. Ada di pusat, di daerah provinsi, daerah kabupaten, kota. Dulu ada di kecamatan aja, dulu ada. Sekarang ada di desa. Nah, sekarang intinya ada tiga tingkatan pemerintahan: pusat, daerah, dan desa. Paling lengkap itu sebenarnya adalah pemerintahan desa. Itu merupakan implementasi dari seluruh pemerintahan yang ada di negara ini. Karena pemerintahan desa ini adalah miniatur kecil pemerintahan Indonesia. Seluruh urusan masyarakat yang ada di Indonesia ini juga ada di desa. Bedanya ruang lingkupnya. Kalau Pak Jokowi itu memimpin seluruh urusan masyarakat di Indonesia, kalau Kades ya seluruh urusan masyarakat di desa. Urusannya sama, ada pendidikan, kesehatan, macam-macam. Nah, kalau kita lihat, kadang-kadang desa ini juga perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Dari data yang ada, mungkin lebih 60% Pak Agung ya, negara Indonesia ini adalah masyarakat atau penduduk desa. Secara geografis pun, itu juga lebih dari 60% adalah perdesaan. Ya, oleh karena itu, perlu mendapatkan yang serius ini. Ya, kalau kita melihat sejarah perkembangannya di desa, macam-macam dulu. Zaman kerajaan, ya. Itu dulu desa kayak apa? Desa itu kalau sekarang aja di Indonesia itu merdeka lahir tahun 45, 17 Agustus. Itu Sower, itu Indonesia lahir di itu merdeka. Desa lahir lebih tua dari itu, kecuali desa pemekaran. Ya. Desa-desa yang asli itu adalah justru desa-desa yang penyokong dan pendukung NKRI. Ya. Karena lahir lebih tua dari negara Indonesia. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Dasar 45 negara mengakui dan menghormati dan seterusnya. Di pasal 18 ayat 2 huruf B itu kan ada negara mengakui. Artinya apa? Ada pengakuan negara. Ya. Bukan membentuk. Kalau Kabupaten Batang dibentuk oleh negara dengan undang-undang di tahun Undang-Undang 19 kalau tidak salah tahun 65. Yang melahirkan itu negara. Tapi desa itu lahir lebih dulu, artinya makanya negara mengakui. Nah, oleh karena itu pengakuan negara itu juga harus ada dampaknya, ada implikasinya apa. Pengakuan itu tidak hanya sekedar ngaku-ngaku saja, tapi perlu ada distribusi anggaran. Nah, ini. Nah, oleh karena itu sebagai salah satu langkah untuk menjalankan pemerintahan desa. Nah, di dalam menjalankan pemerintahan desa tadi Pak Agung sudah menyampaikan, kita pinjam teorinya Terry ya. Ada banyak teori itu banyak sekali. Paling sederhana itu teorinya Terry. Ada POEK kalau kita lihat ya, planning, organisasi, acting, dan controlling. Controlling itulah yang diantaranya pengawasan untuk di sana. Kenapa kok ada controlling itu? Tapi jangan sampai salah tulis dan salah baca. Kalau salah tulis dan salah baca, maknanya beda. Ya, controlling ya, ada R-nya. Itu kalau salah tulis salah baca, maknanya beda lah. Inilah yang nanti perlu. Kenapa? Tadi ada real, istilahnya real itu agar tidak menyimpang dari real. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam pengawasan ini ya perlu ada. Ya. Sejak kapan pengawasan itu dilaksanakan? Mestinya teorinya adalah sejak perencanaan. Ya, jadi pembinaan, ya, pengawasan, monitoring, bahkan evaluasi pun itu tidak hanya di akhir sebenarnya, tapi dilakukan sejak pengawasan.
Sejak perencanaan. Nah, kalau pemerintahan desa sejak kapan kan itu? Nah, kalau di dalam pengelolaan atau penyelenggaraannya di dalam kaitannya dengan kegiatan ya sejak ada perencanaan. Perencanaannya apa? Ya, goalnya di sana yang tertuang dalam regulasi desa adalah RKPD. RKPDes ya. RKPDes mungkin baru APBDes, nanti ada pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Jadi orang kadang-kadang tahunya pengawasan itu atau pemeriksaan itu sejak pertanggungjawaban saja. Kita ndelok SPJ kan begitu. Jadi tidak. Tapi kita nontonnya itu nonton dari bagaimana Pak Kades dan masyarakat desa bersama BPD dan perangkatnya itu menyelenggarakan Musrenbang Des. Apakah sekedar itu hanya untuk memenuhi syarat formal saja atau memang betul-betul secara substansial mengakomodir kepentingan masyarakat. Itu sebenarnya dari situ. Sehingga muncul program-program. Sehingga program itu tidak abal-abal, tidak sekedar wah yang penting ini desa programnya jadi kasih. Ya. Apa regulasinya jadi kasih. Apanya jadi kasih. Tapi tidak itu, tapi secara substansial betul-betul mengakomodir kepentingan masyarakat. Ya. Tadi ada transparan, ada akuntabel, dan sebagainya. Tertib dan disiplin, kalau kita lihat seperti itu asasnya. Nah, oleh karena itu, ini tadi dari Mbak Asa ya, ini sebagai ilustrasi awal saja bahwa kita melakukan pengawasan itu nanti materinya sebenarnya mulai sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban kan itu. Ya, ini dalam kondisi normal ya. Karena pengawasan itu kan ada pengawasan yang sistemnya rutin atau reguler, juga ada dengan tujuan tertentu. Ya, mungkin ada kasus, ada masalah dan sebagainya yang kita lakukan pengawasan dengan pemeriksaan. Nah, di samping itu dari APIP ya, aparat pemeriksa internal pemerintah ya. Tetapi ingat bahwa segala jenis pemerintahan, baik tadi di pusat, di daerah maupun di desa, ada pengawasan yang lain. Mungkin ada pengawasan eksternal, ada pengawasan dari lembaga legislatif, ada wasmas, pengawasan dari masyarakat, termasuk mungkin dari NGO tadi. Ya. Nah, hanya harapan saya pengawasan itu ya juga berdasarkan real. Ya, kita mengawasi itu kan juga diatur oleh undang-undang. Ya, tujuan tertentu pun dari undang-undang, bukan tertentu dalam tanda kutip ada tujuan yang tidak berjalan di luar real, tidak begitu, tapi kita untuk berjalan di dalam real. Nah, tadi tujuannya Pak Agung, kenapa kok perlu tahu pengawasan? Ya, kita biar enjoy. Jadi pengawasan itu satu, tidak mencari kesalahan. Ya, untuk dari APIP Pak Agung ya. Ya, saya tidak akan menyampaikan yang di luar kewenangan saya. Jadi yang dari APIP adalah pengawasan itu tidak mencari kesalahan, tapi lebih pada pembinaan. Gampangannya nek coro kita ngomong itu yo nek rodono semen sithik yo dilempeng ya lah, ben lempeng kan itu. Oleh karena itu, manakala mungkin nanti kok ada permasalahan, itu bisa didiskusikan, bisa cari solusi bersama. Apalagi pada saat pemeriksaan kok ada masalah, ya tolong pada saat pemeriksaan belum selesai, permasalahannya selesai. Sehingga rekomendasi saya itu, saya orang titip pikiran. Saya yakin siapapun yang menjadi aparat pemeriksa, kalau merekomendasikan itu hal-hal yang tidak enak, itu titip pikiran. Ya, titip pikiran. Jadi agar penyenangan enak, saya juga enak, bisa tidur nyenyak, sama-sama enak. Ya tolong permasalahan itu pada saat pemeriksaan juga bisa diselesaikan bersama. Nanti kita saling bantu-membantukan seperti itu. Nah, inilah mungkin di awal Mbak Asa saya sampaikan itu. Nah, oleh karena itu agar kita saling bisa tahu, saling bisa mengerti, saling bisa komunikasi, Pak Agung luar biasa ini bisa membuat laboratorium administrasi pertanian desa. Yang dari dulu saya ingin apa ya kira-kira itu medianya. Saya dan Pak Agung itu sudah punya komitmen ya, bagaimana kita menularkan ilmu kita. Ya sedikit katanya baligo ani walau ayah, kita sampaikan lah, meskipun saya hanya punya satu ayat lah, saya ingin menularkan kepada teman-teman sekalian.
Nah, medianya apa? Kok ini ngumpul kok koyo bisa. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi ada Zoom meeting yang kita mungkin tidak harus tatap muka, tapi bisa berkomunikasi. Nah, ini adalah informasi yang sebagai sebagai idenya Pak Agung luar biasa. Ya, bahkan waktu launching mungkin di Indonesia belum ada Pak Agung. Nah, kalau bapak-bapak ibu kepala desa perangkat desa tidak memanfaatkan ini, wah ya itu sangat gelo sekali bagi saya. Ya karena di sini nanti narasumbernya kan berganti-ganti sesuai dengan kebutuhan desa, kebutuhan Pemkab juga yang ingin mentransfer, mensosialisasikan kepada teman-teman semua. Sehingga komunikasi kita bisa enak, pengetahuan bisa kita transfer, kemudian kalau ada masalah kita bisa cari solusi, ya. Nah, itu fungsinya banyak sekali laboratorium ini. Nah, monggo dimanfaatkan dengan baik, ya. Mumpung ini banyak ide-idenya Pak Agung ini untuk kaitannya dengan pemerintah desa sangat cemerlang sekali yang harus ditangkap oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, sehingga kita bisa komunikasi dengan baik dan bisa menjalankan tugas-tugas kita dengan baik dan lancar sehingga harapan masyarakat nanti bisa bisa terlaksana, bisa terwujud. Harapannya kalau sudah seperti itu, goalnya yang paling atas adalah kesejahteraan masyarakat. Kapan waktu ini kita berharap kita itu kan di Indonesia kata teori Pak Agung, kita welfare state. Welfare state itu negara kesejahteraan. Tapi kapan kita akan mewujudkan itu? Monggo. Kalau tidak dimulai dari desa itu mustahil kalau itu bisa berhasil. Begitu mungkin bahasa yang dapat kami sampaikan awal yang bisa mungkin menggugah Bapak Ibu sekalian untuk bisa berdiskusi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bambang. Nah, langsung saja ini tadi sudah disampaikan intro dari Pak Bambang, materi-materi awal dan juga nantinya bisa memancing sobat desa sekalian buat kayaknya ada satu space yang bisa saya tanyakan ini. Sebenarnya ada suatu permasalahan yang perlu saya tanyakan ini, seperti itu Bapak ya. Oke, tadi juga di kolom komentar sempat ada permintaan kepada admin ini, ada waktu pertanyaan dong Pak admin, seperti itu. Tadi dari mana ya? Baik, silakan kepada rekan sobat desa dari sebelum pertanyaan saya tak bicara dulu. Baik, silakan. Jadi gini Pak Kades Pak perangkat desa, pendamping semua Saya itu kan kalau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat Pak Bambang, saya itu selalu dapat tembusannya. Selalu tembusannya, temuannya itu kebanyakan apa itu loh Pak. Nah, yang menarik bagi saya, soal ini termasuk salah satu pertimbangan kenapa saya membuat suatu laporat. Dari hasil LHP yang disampaikan oleh pihak inspektorat dan saya dapat tembusannya itu, yang menggugah itu masalah temuan di bidang administrasi itu loh. Nah, yang nama administrasi itu kan mau nggarap atau tidaknya itu aja. Jadi target saya, target kami di pemerintah kabupaten, nanti suatu waktu saya akan menengok beberapa desa, buku-buku yang 24 itu disilah itu aja. Itu kan buku petunjuknya juga sudah ada. Kalau nanti tidak bisa cara ngisi, itu Mas Gi juga dari perangkat itu sering dengan teman-teman perangkat lewat admin juga sering ngajari, dari pihak kecamatan juga ngajari. Minimal target temuan terhadap buku-buku administrasi pemerintahan desa itu terisi. Saya sering katakan, kekuatan namanya suatu organisasi apapun itu harus diawali dengan administrasi yang baik. Lebih ekstrim saya katakan bahwa yang namanya administrasi adalah urat nadinya organisasi. Administrasi itu urat nadinya organisasi. Jadi kalau urat nadinya itu kuat, organisasi itu pasti kuat. Nah, jangan sampai kita butuh administrasi desa, itu manakala kita ada unsur pemeriksa, Pak Bambang dengan teman-teman timnya datang, baru kita nyari laporan pertanggungjawaban. Jangan sampai seperti itu, harus terarsip dengan baik. Gampang lah, contoh pernah buat surat keterangan kelakuan baik pengantar dari Pak Kades itu ternyata tidak diarsip itu. Itu kan hal-hal yang kecil, tapi suatu waktu ternyata kita ngecek ini kita pernah mengeluarkan pengantar surat kelakuan baik. Jadi harus tercatat dengan baik. Nah, temuan-temuan yang lain yang saya jumpa itu kalau ini agak berat sih, masalah pengelolaan administrasi keuangan. Administrasi keuangan ini ilmu yang sebenarnya sulit sih Pak Bambang. Apalagi kalau yang saya sering katakan itu tidak berasal dari orang-orang ekonomi yang pernah kuliah,
dan pembelajaran apalagi otodidak lah, ini jangan sampai salah. Makanya kami di laboratorium ini juga kan dengan Pak Bambang juga inspektorat juga kita punya pembelajaran ya Pak Bambang. Kalau manakala pembuatan pengespedian itu istilahnya antara ragu lah antara iya dan tidak, bisa tanyakan kepada ahlinya. Karena apa? Ini juga menyangkut masalah keuangan. Jangan sampai yang sering bisa saya temui ini contohnya. Secara fisik mungkin bangunannya bagus Pak, secara fisik bagus. Tapi karena tidak didukung sebagai administrasinya yang bagus, ini kalau kita menghadapi unsur pemeriksa juga jadi repot ya Pak Bambang. Nah, ini makanya pembelajaran temuan-temuan pengawasan ini yang tembusan-tembusan yang saya dapat, hal yang sifatnya klasik seperti masalah administrasi, manajemen pengelolaan keuangan, apalagi yang lebih rumit lagi itu masalah aset. Nah ini, saya belum masuk ke wilayah aset ini, pusing Pak Bambang. Kalau aset contohnya, lah ini tanah-tanah aset apakah makin tahun akan bisa, kalau tidak tercatat ini bisa menjadi suatu permasalahan yang sangat luar biasa, bisa juga hilang. Apalagi yang melakukan kontrak-kontrak dengan pihak ketiga dengan jangka waktu 20 atau berapa tahun, ini kan jadi suatu permasalahan. Jadi intinya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat, ini yang saya senang, ini adalah ada unsur pembinaan. Nah, ada unsur pembinaan, jadi inspektorat datang pun tidak dalam arti kapasitas akan menakut-nakuti goleti salah yang disampaikan oleh Pak Dr. Bambang. Justru kita membina. Jangan sampai ada pihak yang saya nyari permasalahan lah. Kan tidak semua orang kan senang dengan kita semua. Itu akan menjadikan alat kelemahan kita. Tapi kalau sering malah justru diperiksa oleh inspektorat, dibina, insya Allah hasilnya malah lebih bagus lagi. Saya juga sering bertanya, nggak ada manusia yang hebat. Semua kita punya keterbatasan dan semua punya keahlian di bidang masing-masing. Saya kalau bertanya tentang masalah hukum, banyak bertanya tentang Pak Bambang, karena keahlian hukumnya saja berbeda. Jadi setiap saling mengisi. Lah, inilah yang kita jalin itu. Jadi masalah pengawasan saya angkat karena biar kita selamat semua. Selamat semua, kita juga enjoy semua. Manakala ada yang bertanya, aku sudah sesuai dengan aturan. Itu Mbak Asa mungkin lebar aja. Ya, meneruskan yang tadi ya, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan ataupun yang perlu disampaikan kepada dua narasumber di sini, barangkali ada, silakan bisa disampaikan melalui kolom komentar maupun dari fitur raise hand ya. Bisa raise hand, nanti akan kami panggil. Belum ada kayaknya ya. Belum ada. Oke, baik, kalau misalkan belum ada, bisa dipersiapkan dahulu Bapak Ibu untuk pertanyaan yang akan disampaikan, dan mungkin ada. Tadi ada. Oh enggak. Saya Pak Bu, oh iya. Baik, silakan dari Desa Candi. Bisa raise hand dulu Bapak atau Ibu. Pak Sekdes ya, Pak Sekdes tadi kasih kesempatan. Oh, oke, baik, silakan. Pak Roti. Bisa di-unmute dulu ya, Bapak ya, untuk mikrofonnya. Mute-nya diaktifkan itu yang silang. Mute-nya ditekan ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Kedengaran, Pak? Kedengaran? Terdengar tapi agak putus-putus, Pak. Pak Sarek ini, sekretaris desa ini. Ya, jelas ya Pak ya. Baik, silakan. Bisa dilanjut Bapak? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agung, Bambang, dan host. Di sini saya mau menyampaikan 3 hal atau lebih tepatnya pertanyaan. Yang pertama dalam hal pengawasan tadi disampaikan bahwa pengawasan akan selalu dilakukan kepada desa-desa khususnya di pemerintahan desa. Di sini yang pengen saya tahu itu dalam hal pengawasan itu dilakukan secara berkala, serta-merta, atau setiap saat, atau ada jadwal khusus setiap desa. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan di desa itu bukan hanya administrasi tahu saya, tingkat kedisiplinan. Apakah itu juga termasuk dalam hal pengawasan?
dan tindakan apa yang sudah dilaksanakan, karena banyak desa-desa yang keberatan adanya kinerja perangkat desa yang belum disiplin. Tadi disampaikan oleh Pak Agung, tinggal diisi aja, semua orang bisa ngisi lah. Tapi kadang-kadang disiplinnya itu yang tidak punya. Dalam hal itu apakah pihak pengawas itu sampai ke ranah itu? Selain di administrasi, saya yakin teman-teman banyak yang paham, tapi kadang-kadang malas. Itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan otonom desa. Itu saya juga ini keluar koridor sedikit, Pak. Saya mau tahu otonom desa itu di wilayah yang mana. Karena setahu saya otonom desa itu yang sering kami laksanakan itu di area perencanaan. Tapi perencanaan pun kita masih kita masih diatur dengan aturan-aturan yang amin sewu dari jenjang Permendagri diturunkan lagi di Perbup, sedangkan Perbup itu isinya kerucutan dari Permendagri. Kadang-kadang di Permendagrinya ada, di Perbupnya tidak ada. Dan yang terakhir ini 4 berarti ya. 4. Yang terakhir berkaitan dengan Permendagri nomor 47 tahun 2016 itu tentang administrasi pemerintahan desa. Di situ sudah jelas, sudah ada contoh banyak bisa dibaca. Perbuknya itu kok belum ada, Pak ya. Perbuk belum ada. Terus ada lagi Permendagri nomor 110 tahun 2016 itu tentang BBD juga perbuknya tidak ada. Jadi harapan kami itu lebih gencar disosialisasikan lah, biar teman-teman itu paham apa itu kerja yang hanya kerja atau kerja yang ada manfaatnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Cari dari Desa Canding ya. Baik, silakan Bapak mau langsung dijawab per pertanyaan Bapak ya. Pertanyaan yang pertama apa tadi, Mbak? Baik, yang pertanyaan pertama itu dalam hal pengawasan apakah dilakukan secara berkala seperti itu dari inspektor sendiri? Oke, ya ada 4 pertanyaan. Mungkin tadi yang terakhir bagiannya Pak Agung barangkali. Yang pertama terkait dengan pemeriksaan ke desa, ya. Desa kita itu ada 239 desa, ya. Sementara aparat yang ada di inspektorat terbatas sekali auditornya. Ya, oleh karena itu tiap tahun kita sudah memprogram beberapa desa yang dilaksanakan pemeriksaan. Kita berkala, Pak, cuman tiap tahun tidak mesti ketemu sekali, ya. Misalnya candi-candi mungkin sudah diperiksa tahun ini misalnya, mungkin tahun besok tidak oman lagi, Pak. Mungkin karena aparatnya terbatas, mungkin memeriksa desa yang lain. Jadi nanti kita sudah punya yang namanya rencana kegiatan pemeriksaan. RKP kita tuh sudah ada. Kemudian nanti desa-desa mana saja yang mungkin tahun ini akan diperiksa, dan ini yang rutin, Pak, ya. Yang rutin seperti itu kita sudah punya program. Jadi kalau kita bagi dari 239 desa itu dengan aparat kita ada 5 irban, Pak. Inspektur pembantu ada 5, kemudian yang kelima itu adalah terkait dengan khusus, irban sus namanya. Nah, kemudian yang 4 ini masing-masing biasanya ada 2 tim, berarti ada 8. Ya. Kalau 8 kita bagi dalam beberapa bulan, 1 bulan berapa desa, nah itu nanti memang ketemunya mungkin tidak bisa setahun sekali, ya. Tapi rutin ada, Pak. Kita sudah selenggarakan rutin desa-desa mana saja yang nanti kita akan periksa. Nah, kemudian nanti yang mungkin tahun ini belum, mungkin tahun depannya lagi karena tadi keterbatasan personil, ya. Bahkan keterbatasan personil sendiri pun menjadi temuan dari KPK, ya. Ya, jadi kita sebenarnya perlu tambahan personil untuk bisa melakukan pengawasan dari tingkat daerah sampai ke tingkat desa, karena inspektorat itu melakukan pengawasan tidak hanya ke desa saja, tapi juga ke OPD tingkat daerah, kecamatan dan desa. Nanti itu yang berkala reguler itu seperti itu. Kemudian yang pemeriksaan khusus ini tergantung laporan juga. Ya, ada laporan yang mungkin atau ada pengaduan, ya, atau ada hal-hal lain yang mungkin bersifat khusus, itu
itu di luar program yang itu ada, itu temporer sifatnya. Misalnya kok desa A ada dugaan bla 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 bla. Kemudian karena itu sampai pada pimpinan, kemudian misalnya ada nota dinas, ada laporan, nanti diproses punya nota dinas ke Pak Bupati memerintahkan kita disposisi untuk dilakukan pemeriksaan khusus, maka kita akan turun untuk melakukan pemeriksaan khusus. Ini di luar yang rutin, ini adalah juga tergantung ya, tergantung. Ini terkait dengan jadwal pemeriksaan, itu yang pertanyaan pertama. Dan yang kedua terkait dengan ini terkait dengan apakah tingkat kedisiplinan itu termasuk ke pengawasan? Iya, itu termasuk dalam ruang lingkup atau materi pengawasan termasuk. Ya. Disiplin itu kan juga wajib, bukan hanya di desa, tetapi di OPD tingkat kabupaten pun kedisiplinan juga menjadi salah satu materi pengawasan. Kedisiplinan perangkat itu juga kita dalam bulan ini ya, ini memeriksa 2 desa kalau tidak salah yang perangkatnya masuk kategori indisipliner ya. Mungkin juga ada rekomendasi dari pemeriksaan, ini belum selesai, barangkali kalau itu masuk kategori ya, itu nanti akan direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin ya. Nah itu kan kita harus melihat tingkat pelanggarannya ya, ada pelanggaran berat, ada pelanggaran sedang, dan ada pelanggaran ringan. Nah, sanksinya pun juga nanti menyesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat. Nah, termasuk bagaimana mungkin terkait dengan pekerjaan-pekerjaan administrasi, ya juga nanti kita lihat ya, itu masuk kategori apa. Tapi biasanya kalau hanya sekedar pelanggaran sifatnya administratif pada saat pemeriksaan, harapan kami tadi fungsi bina itu kita kedepankan sehingga pada saat itu sudah bisa dilakukan. Contoh misalnya kok buku-buku belum ada yang terisi atau mungkin yang belum, ya udahlah kita upayakan juga untuk diberikan pembinaan ke sana sehingga mungkin rekomendasinya kita sudah selesai. Itu harapannya seperti itu. Tapi kalau indisiplin memang ada pelanggaran yang sudah dilakukan sehingga nanti dia masuk kategori mungkin pelanggaran disiplin apa, ya nanti hasilnya kita rekomendasikan kepada Pak Bupati agar nanti Pak Bupati mungkin ke bawah sampai pada desa, itu kan seperti itu. Ya tergantung apakah itu kepala desanya, apakah itu perangkat desanya, kan itu. Itu masuk kategori itu. Dan yang ketiga tadi apa Mbak? Yang ketiga? Yang ketiga dan keempat yang merujuk ke Pak Agung apa ya? Yang otonomi desa. Otonomi desa mungkin sebelum Pak Agung saya suka cerita dulu. Ya. Tadi saya senang sekali penjenengan ternyata membaca agak detail terkait dengan otonomi desa. Saya juga pernah mengkaji dan menulis mengenai otonomi desa. Ya, meskipun sepenggal-penggal kan itu. Otonomi desa itu pertanyaannya adalah otonomi yang mana kan itu. Otonomi itu ada 2 kategori ya. Ada 2 unsur yang harus dipenuhi. Ya, satu, otonomi itu adalah satu mengatur, yang kedua mengurus. Ya, kalau definisi umumnya kan otonomi mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ya. Berarti ada 2 unsur, satu mengatur, satu mengurus. Mengatur itu hasilnya apa? Regulasi. Kalau di desa adalah ada perdes, perkades, dan keputusan kepala desa. Itu mengaturnya. Nah, mengurus itu sebenarnya isinya adalah pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan yang diprogramkan oleh atau dilaksanakan oleh desa. Orang ngurusi wong itu kan berarti ada pertanggungjawaban tadi seperti itu. Jadi ada 2 hal, mengatur dan mengurus. Nah, dari 2 ini otonomi desa itu kita lihat dari poin-poin atau tahapan yang dilaksanakan. 1, perencanaan. Perencanaan itu goalnya apa? Kalau kita ukur dari indikatornya kan ukurnya 2 tadi. Ukurnya 2. Diukur dari mengatur. Oh, perdes tentang RKPDes. Iya, itu ada perdesnya. Nah, kemudian substansi RKPDes ini dari hasil musrebang. Itu otonomi sebenarnya. Itu hak mutlak desa. Mau diprogram dibuat apa, tergantung desa. Tetapi apakah ini juga tadi yang saya sampaikan awal, apakah terkait dengan musrebang ini betul-betul
bahasa saya itu adalah menjalin asmara. Asmara itu aspirasi masyarakat kan. Jangan asmara dengan Mbak Asa atau dengan lain lagi nanti. Jadi menjalin asmara itu kan, kalau itu betul-betul menjalin asmara, ya itu bagus. Berarti RKPS-nya betul-betul punya kualitas yang cukup bagus. Artinya itu otonomi desa, ya otonomi. Karena mengatur dari sisi mengaturnya. Nah, kemudian, bagaimana mengurusnya dari RKPS ini? Yang artinya rencana itu harus dilaksanakan. Kemana nanti turunnya? Mungkin diimplementasikan di dalam program-program desa, di dalam APBDes kan itu. Nah, APBDes katanya dengan penganggaran itu otonomi enggak. Kalau kita lihat dari ukuran mengatur, indikator mengatur, itu adalah perdes tentang APBDes. Tetapi di sini menurut saya semi otonomi. Karena apa? Karena Kemendes sudah punya aturan. DD yang diserahkan ke desa itu tidak memiliki bahasa memiliki ya. Orang memiliki dinyoh gue tak kayak duit sama ini terserah tidak. Tapi Kemendes punya peraturan Kemendes prioritas tentang penggunaan DD tahun 2020 misalnya. Itu udah ini itu nyimpang soko kuwi yo. Nah, itu kan semi itu namanya diatur seperti itu. Itu misalnya. Itu dari situ kita lihat ya. Juga sama kan ada berapa unsur itu ada pemerintahan, kemudian ada pemberdayaan, ada pemerintahan pembangunan, kemudian pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada 4 program. 4 program ini mestinya desa isinya itu sesuai dengan kondisi desa. Ya. Tetapi kadang-kadang merasa juga sudah mempunyai program. Nah, di sisi lain tadi betul. Tapi kadang-kadang juga lucu begini, desa diberikan otonomi, suruh ngatur, tapi orang ngatur-ngatur Pak Agung. Bahkan dulu saya masih ingat pada saat awalnya undang-undang desa itu, ada yang merupakan kewenangan desa mutlak, tapi kita harus membuat perbu, karena Kades takut, mana orang perbu candelani apa, candelani undang-undang, tidak ada amalat buat perbu, misalnya itu. Tapi kadang-kadang karena desa juga masih agak ragu, maka dia difasilitasi dengan pedoman. Oleh karena itu, ya Pemda bisanya membuat pedoman yang mengacu pada aturan di atasnya. Padahal ini merupakan ansih otonomi desa, misalnya seperti itu. Contoh misalnya aset desa, aja penggunaannya itu yang mutlak ke desa. Cuman tadi batasannya bagaimana aset desa ini mulai dari perencanaan, inventarisasi, kemudian pemanfaatan, ya hasil dan sebagainya itu tercatat betul. Ya. Kita kadang-kadang susah. Nah waktu itu contoh kita untuk mengadministrasikan bengkok saja susah, Pak Agung. Ya, tadi meskipun untuk in out, ya saya dulu tahun berapa itu sosialisasi kebetulan saya menyampaikan itu in out aja kadang-kadang susah itu. Nah ini contoh ya. Nah otonomi ini tadi baru sampai pada perencanaan, kemudian pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya itu juga semi otonomi sebenarnya. Kita belum bisa otonomi penuh. Karena ada pengaturan tentang dari atas itu ada Perka LKPP. Turunnya Perbub tentang pengadaan barang jasa. Ya. Sebenarnya otonomi bukan untuk mengaturnya, tapi bagaimana desa itu melakukan proses pengadaan barang jasa untuk kebutuhan desa. Nah, kebutuhan desanya itulah yang otonomi. Tapi mekanismenya diatur oleh Perbub yang berdasarkan Perda LKPP agar tidak menyimpang dari alur penggunaan anggaran. Kan itu. Kemudian yang ketiga pertanggungjawabannya penatausahaan dulu. Penatausahaan dulu itu enggak otonomi karena semuanya administrasi diatur oleh pusat semua. Kita ngikut, ya, termasuk Pemda. Ya, pengeksekusian macam-macam mekanisme kita ngikut. Nah, penatausahaan juga tidak ada otonomi, pertanggungjawaban juga kita tidak ada otonomi, kita ngikut saja aturan dari pusat kita ikuti. Nah, meskipun pertanggungjawaban juga ada yang namanya Perdes pertanggungjawaban APBDes. Dari sisi pengaturnya itu adalah ada, tapi dari sisi substansinya itu kita menurut dari atas. Makanya sebenarnya otonomi desa itu tidak ada otonomi yang penuh, tapi masih semi otonomi. Ini kesimpulan saya pernah melakukan penelitian di beberapa desa di Jawa Tengah ini dulu seperti itu.
Nah, kemudian dari aspek otonomi ini sebenarnya kita tarik ke sumber, Pak. Jadi kalau mau otonomi penuh itu, kita gambarnya adalah desa zaman kerajaan dulu. Desa zaman kerajaan dulu adalah otonomi penuh, karena desa itu mandiri, betul-betul desa mandiri. Desa mandiri, dia cari uang sendiri, dicakar sendiri, bahkan pengadaan sendiri. Desa satu dengan desa yang lain tidak ada yang sama. Itu sendiri-sendiri, itu otonomi penuh. Tapi setelah Belanda datang, itu ada EGOP sama EGO ya, untuk yang di luar Jawa. Itu ada ketentuan dari Belanda, sudah mulai ada penyeragaman desa. Kemudian zaman Jepang juga ada peraturan zaman Jepang, namanya tidak salah apa ya, itu saya lupa namanya itu juga penyeragaman. Indonesia merdeka juga sama, apalagi 579 dulu sudah penyeragaman murni, hampir tidak ada otonomi waktu itu. Nah, baru mungkin di undang-undang ini yang mulai ada otonomi. Tetapi otonomi ini juga tidak mutlak, karena apa? Tadi pemerintah pusat masih memberikan dana yang namanya dana desa, wujud bentuk pengakuan ya. Kalau dalam bahasanya Pak Agung ilmiahnya asas rekognisi gitu ya. Nah, rekognisi itu bentuk pengakuan negara kepada desa, bentuknya dana desa. Kemudian ada tugas delegasi kewenangan Pemkab kepada desa. Itu juga diikuti dengan distribusi anggaran, bentuknya ADD, alokasi dana desa. Ya, yang untuk siltap dan sebagainya kan itu. Kemudian ada tugas pembantuan baik dari provinsi maupun kabupaten, itu bantuan keuangan, ya. Bantuan keuangan. Kemudian pajak ini yang semula dulu hanya tugas pembantuan, sementara ini kalau kita lihat ada bagi hasil menjadi kayak tugas pokok, Pak Agung, karena ada bagi hasil, ya bagi hasil pajak diatur dalam undang-undang. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah ada bagi hasil pajak yang benar 10% maksimal kan itu. Nah, itu juga ada bagi hasil pajak. Nah, baru otonomi itu PADES. Nah, sementara ini PADES ini kalau kita lihat kecil sekali persentasenya. Hampir saya pernah mendata seluruh Jawa Tengah, PADES itu juga belum bisa murni. Ada beberapa desa yang sudah bagus, itu ada kerjasama antara desa dengan pihak swasta, yang mungkin desa itu diwadahi di BUMDes. Nah, kenapa ada BUMDes itu? Diantaranya adalah untuk mendukung peningkatan PADES melalui usaha-usaha desa. Itu kiranya penjelasannya mengenai otonomi desa seperti itu. Nah, kalau kita ingin gali, terakhir ada peraturan Menteri Desa terkait dengan desa mandiri. Kan ada desa tingkatan desa miskin, kemudian ada desa maju, desa berkembang, dan desa mandiri. Desa mandiri itu harapannya adalah tadi sudah mulai pada otonomi penuh, di mana desa mempunyai PADES yang cukup tinggi. Mungkin itu kiranya mungkin bisa ditambah Pak Agung nanti, ya, teman-teman sekalian, ya begitu Mbak, ya mungkin nanti bisa dilanjut lagi. Ya. Silakan Pak Agung. Terima kasih Pak Carip Candi. Ini kemarin bantu saya ini buku-buku administrasinya. Pak Raudi, atur nuwun dengan Mas Ki. Ini orang pinter ini. Jadi saya senang kalau orang pinter, ukurannya gampang. Orang pinter itu selalu kreatif. Buku-buku administrasinya pesanannya sudah sampai Kalimantan ya, Mas? Ya. Dikasih suara nih, Mas. Moodnya diaktifkan. Nah, ya. Moodnya, ya, sudah nyampe Kalimantan ya, Mas? Ya, sampai siap sama Ketapang. Wah, ini jadi luar biasa ini. Kita perangkat desa Batang, buku-buku administrasinya Kalimantan, Ketapang sudah minta kepada kita. Nah, ini berarti kan ini orang-orang yang kreatif lah. Harapan saya kalau perangkat desa Batang seperti ini semua nanti jadi pintar nih. Dan buku-bukunya nanti kalau teman-teman desa ada yang belum cetak, ini bisa menghubungi Pak Carip Candi dengan Mas Ki. Kita tidak ada unsur bati-bati ya Pak Ki, kita hanya unsur kemaslahatan untuk Batang biar lebih baik. Jadi pertanyaannya tadi nih, apakah pengawasan kepada perangkat ini termasuk unsur pengawasan? Masuk, Mas. Mung saya sendiri ini masih bingung alat ukurnya. Kalau terbuat alat ukurnya nanti modal demo saya itu Mas. Perangkat tak suruh jam 7 seperti ASN sampai jam 4. Nanti alasannya loh Pak Agung, saya kan melayani 24 jam. Kadus tak suruh tiap hari. Mesti loh Pak, saya kan harus melayani rakyat. Ini memang sampai sekarang belum ada alat ukur kinerjanya. Seharusnya ada Pak. Jenengan sudah ada penghasilan tetap,
Sudah ada penghasilan tetap, ada penghasilan tambahan, tunjangannya itu kan ada alat ukurnya. Kayak kami di ASN itu sudah ada. Kalau kita menginginkan kinerja integritas yang bagus itu tadi betul oleh Pak Carik itu, kita tidak asal ngisi masalah administrasi, integritas saja. Nih. Jangan sampai rakyat itu teko jam sanga balai desanya nembe buka. Nah, kita sudah berbicara nasional, tapi ternyata layanan yang di tingkat lokal kurang itu. Bisa dicek jam 2 mungkin dari sebagian kita ada balai desa yang isi buka atau enggak, tapi saya kira kalau sudah jalan-jalan jam 2 nemuinnya agak sulit ini. Tapi saya yakin masih ada desa yang masih tertib masalah waktu. Nah, pengawasannya di desa ini ya sebenarnya komandonya ya Pak Kades. Nah, Pak Kadesnya setepat datang waktu pagi enggak ini loh, itu aja. Karena mesti alasannya itu karena layanannya itu 24 jam. Datang ke rumah itu harus minta layanan. Jadi dan pengawasan Pak Kades itu juga ngawasi tentang keberadaan perangkat. Nah, kalau ada perangkat yang nyun sewu tidak tepat waktu, maunya sendiri, Pak Kades itu punya kewenangan untuk menegur. Nah, kita biasanya orang Jawa itu kalau sudah akrab, kalau negur itu tidak enak gitu aja. Jadi dasar kesadaran ini yang menurut saya kurang tepat nih. Kalau saya di kantor ya datang sering siang terus ya saya tegur, Mas ojo siang terus, ojo ngisi-ngisi no, itu aja. Sama itu. Nah, ini pengawasan yang dilakukan oleh Pak Kades. Pak Kades kan punya kewenangan untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa setelah mendapat rekomendasi dari camat. Itu sebenarnya menjadi suatu ukuran kinerja, sebenarnya bisa. Kalau nanti menghendaki bareng, tak buat ukurannya, Mas. Ukuran kinerjanya perangkat itu apa kaya daftar penilaiannya. Tapi sudah siapkah Bapak-bapak perangkat desa kalau tak buat ukuran seperti itu nanti malah tambah kurang nyaman itu Pak Bambang. Kalau saya yang penting ya kita jangan terlalu kaku terhadap mekanisme karena saya juga tidak bisa nyamakan organisasi perangkat kabupaten dengan yang ada di desa. Tapi tugas-tugas yang pernah saya sampaikan itu tugas Pak Kades itu penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan itu jangan jangan berhentilah. Jangan sampai kantor balai desa itu kosong. Gitu. Kalau saya gitu, kalau kosong nanti masyarakatnya akan minta layanan kemana? Sebenarnya tidak betul Pak Kades, Pak Perangkat, kalau layanan di desa itu diberikan di rumahnya masing-masing. Itu menurut saya budaya yang sudah tidak perlu dilanggengkan lagi. Biarkan ada pembelajaran, kalau ada pelayanan masalah pemerintahan ya di balai desa. Kecuali yang sifatnya sangat mendesak sekali yang memang harus segera orang sakit atau yang lainnya. Tapi kalau layanan-layanannya sebaiknya ya di pemerintahan desa. Kalau nanti menjadi suatu budaya bahwa pelayanan itu dilaksanakan di rumahnya masing-masing, ya berarti kita belum berpikir tentang organisasi secara modern. Jadi pengawasan secara internal dari Pak Kades pada perangkat ya bisa, Pak Carik juga bisa menegur jaringan di bawahnya gitu. Dan jangan sakit hati karena mekanismenya seperti itu. Kemudian tadi sudah berbicara otonomi, saya kira sudah lengkap Pak Bambang. Jadi saya memang sering kasihan ke desa Pak Bambang. Kakek datur, kakek datur itu kan Pak Desa perangkatnya bingung. Ini oleh tidak, ini oleh tidak. Jangan-jangan kalau tidak saya melakukan ini saya salah. Memang saya sendiri kalau dari akademisi ya Pak Bambang ya, otonomi desa ini sebenarnya prakteknya sudah otonomi atau belum itu loh. Kalau saya katakan kita belum otonomi desa Mas, kakek datur. Lah contoh dana desa semua aturan kan regulasi karena ilmu keuangan kan sing jedut ya sing ngatur. Nah ternyata regulasi yang datangnya dari pusat kita diformat. Hal-hal yang sifatnya lokal itu tidak boleh. Contoh kita untuk memberdayakan masyarakat aparatnya aja belum diberdayakan itu kan. Kita repot memang. Tapi itu karena regulasinya seperti aturan dari pusat itu sebenarnya kalau saya katakan ini ya pembelajaran orang-orang pemerintah pusat juga. Jadi namanya siapapun kalau terlalu kakek datur itu mesti pusing. Saya pusing, ini boleh atau tidak, ini boleh. Ya kalau yang senang baca, kalau tidak senang baca kan jadi suatu permasalahan. Jadi
Kalau saya katakan kita itu belum otonomi desa. Kalau saya tegas Pak Bambang, karena saya yang sendiri yang merasakan pusing terlalu banyak aturan. Nah makanya ini kami buka laboratorium, salah satunya tempat konsultasi aturan-aturan hukumnya yang kita pelajari bareng. Kalau nanti kita tidak paham juga ya kita diskusikan bareng. Kemudian kaitannya peraturan-peraturan yang belum jadi peraturan-peraturan bupati, betul Pak Sarif, kita masih banyak sekali. Kelihatannya kita memang terlalu seneng gaya produk hukum Pak Bambang. Kalau undang-undangnya ganti, perdanya ganti, peraturan desanya ganti, pusing semua. Aturan yang lama saja belum dikuasai sudah ganti lagi gitu aja. Tapi itulah yang proses pembelajaran seperti itu. Jadi kita berusaha ya minimal aja. Memang kita serba sulit ya. Kakek aturan juga kita terlalu pusing gitu aja. Kakek aturan juga kita terlalu banyak salah gitu aja. Terlalu salah yang jelas minimal yang itu tadi dari segi keuangan itu saya selalu pesan gitu. Kalau masalah keuangan jangan coba-coba aja. Kuasai benar. Kalau masalah aset ya jangan coba-coba. Meskipun tadi Pak Bambang menyampaikan masalah aset. Karena kalau masalah itu keuangan, masalah aset itu efeknya ke arah pidana. Ke arah pidana. Kalau administrasi kan bisa tegur, bisa salah. Itu aja. Jadi kita saya sadari kita belum kesempurnaan di wilayah itu Pak Sarif. Dengan pintar baca bareng kita diskusi nanti kan hasilnya lebih apik. Di kabupaten aja ya kadang-kadang saya juga aturannya sinal juga itu aja ya. Itu aja. Saya kira itu Mbak Sony. Oke, baik terima kasih. Terima kasih Pak Agung dan Pak Bambang. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar dan juga ada beberapa orang yang sudah raise hand ya. Kita mulai dulu dari yang pertama yaitu dari Pak Sutarno, PJ Kades Wonosari. Oke, monggo silakan ya. Pak Sutarno. Belum kelihatan ya. Kayak Ulfan tanya. Ya sudah ada. Ulfan itu teman saya itu. Yeah. Ulfan Arif Pinter ini. Ulfan Arif itu. Nah itu. Nah Ulfan. Baik. Ya. Selanjutnya kepada Pak Ulfan itu Mbak. Arif ya Pak Ulfan. Ya, Arif. Karena itu teman saya. Okay, baik. Silakan Pak Ulfan. Ya. Pinter ini. Pernah dibalas. Bisa masuk Mas. Baik, sebelumnya saya informasikan lagi ya untuk Bapak Ibu supaya bisa mengaktifkan kameranya, mengaktifkan kamera video. Jadi ketika ada pertanyaan atau raise seperti ini kita bisa melihat juga apakah Bapak Ibu ready untuk bertanya atau hanya kepencet aja kayak gitu. Ya Mas Ulwan aktifkan videonya. Kalau misal belum ready, saya bacakan untuk ada kolom komentar itu ya Pak ya, yang tadi itu yang sampai gitu, yang ada tulisannya itu. Ya, yang lebih dulu bertanya itu dari Pemdes Krengseng ya. Baik Pak, maaf sekedar masukan. Oh sebenarnya ada yang atasnya lagi Mas kayaknya. Ini itu aja nggak apa-apa yang sudah baca nggak apa-apa. Baru. Baru. Nah, menurut Andrian aja Pak ya. Baik. Tadi untuk pertanyaan yang sebelumnya itu dari Bapak Radius Broto yaitu pengawasan meliputi pemahaman terhadap regulasi perencanaan atau dalam artian RPJMD, RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, pelaksanaan manajemen mutu, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan, penyamaan persepsi antara OPD terkait, APH dan APIP yang sangat dibutuhkan. Peningkatan kapasitas Pemdes yang sesuai tupoksinya juga perlu ditingkatkan terus. Ini berarti sifatnya masukan penegasan ini saran Pak Proto bagus. Udah pinter ya. Baik, ini dari kelengkapan kejelasan Bapak mungkin ya. Jadi gini saya sambung ya. Ini saya senang dengan Pak Proto nih, orangnya pendamping yang punya integritas kuat Pak Bambang dia selalu memberikan masukan ke saya. Memang dia punya komitmen untuk benar-benar membangun desa yang baik nih, sebagai tenaga profesional dan ide-ide dia juga cemerlang. Jadi kita kadang-kadang ya capek sih sudah ngopiah-ngopiah. Buat rencana pembangunan jangka panjang desa saja kita belum ada. Pembuat kewenangan desa saja masih ada, Nyun Sewu ya Pak Kades ya. Itu belum punya. Padahal kita kerja itu harus ada kewenangan sebenarnya. Pak Bupati sudah buat peraturan bupati tentang kewenangan desa. Ini sedang saya inventarisasi desa-desa mana yang
belum punya kewenangan. Karena kewenangan itu sebagai dasar kita melakukan tindakan sesuai dengan peran masing-masing di desa. Kewenangannya ada nggak di situ? Kalau penegak hukum itu akan melihat dari kewenangannya. Kalau kewenangannya ternyata itu tidak ada, dan itu kan menjadi suatu permasalahan. Makanya peraturan desa tentang kewenangan itu memang mutlak. Rencana pembangunan jangka panjang setiap tahunnya itu kan sifatnya sebenarnya rutin. Nah, kelemahan-kelemahan inilah yang harus kita mulai kita bangun. Saya terima kasih Pak Toto, kita sama-sama. Nanti saya akan buat alat ukur ini. Sudah saya perintahkan tadi Mbak Yanti. Desa sing tertib administrasi itu desa sing kaya apa sih, itu aja. Saya tadi baru perintahkan Mbak Yanti ini. Coba Mbak Yanti alat ukurnya apa, parameternya 1/24 buku itu harus terisi. Terus rencana pembangunan jangka panjangnya ada enggak? Itu disusun tepat waktu tidak? Rencana kegiatan tiap tahunnya ada enggak? Disusun dengan tepat enggak? APBD-nya tepat enggak? Setiap tahun ada laporan pertanggungjawaban kepala desa, ada enggak yang itu? Itu alat-alat ukur. Dan ini memang sebenarnya klasik. Tapi karena klasik, karena menjadi kebiasaan, kadang-kadang kita lupa Pak Bambang. Dianggap bukan tugas. Tugas kita ngurusi pembangunan terus itu. Seolah-olah tadi Pak Bambang itu meriksanya hanya pengespedian, padahal itu tidak. Pengespedian pembangunan itu bagian daripada tugas kita. Dan saya akan mulai mimpilah. Saya akan selalu berbicara, konsep yang saya bangun itu bangun pemberdayaan desanya sebelum masyarakatnya. Kalau saya orang Dispermades, maka Kadesnya pinter, perangkatnya pinter, pertanggungjawabannya pinter, saya akan melangkah ke tingkat desa. Bagaimana peningkatan pendapatan desa Bumdes untuk menuju desa mandiri. Ini memang arah yang terakhir itu mandiri. Mandiri itu sebenarnya kalau saya katakan ya melanggar filosofi alam Pak. Nang dunia itu orang masih mandiri Pak. Omongnya butuh wong liya. Tetap butuh pemerintah pusat, pemerintahan kabupaten, provinsi. Tapi ojo terlalu kakek gantung. Nah, andainya dana pusat semua dihentikan, apakah desa bisa urip ora itu? Saya kira sekarang kita masih banyak nyusu Pak Bambang. Kalimat saya itu nyusu. Orang nyusu itu kita sulit jalan dibandingkan pendapatan desa dari jenengan yang dapatkan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Tapi saya meyakini, jenengan kan nonton itu yang daerah Gresik itu, ada yang Gresik atau mana itu, yang Pak Kades itu pakainya Alphard itu, yang sering itu luar biasa. Sebenarnya kalau kita punya integritas yang bagus nanti, saya punya keyakinan itu bisa. Batang ini luar biasa. Mungkin kita alon Pak, itu aja. Dari kita benahi seluruh aparatnya, nanti bagaimana cara ngolah duit desa dengan cara yang betul, dan akhirnya itu tadi well state, kesejahteraan rakyat. Apakah itu bisa tercapai? Saya meyakini bisa kalau kita punya langkah dan jangan berpikir praksis. Berpikir praksis itu artinya kegiatan ini entuk duit langsung ya itu tidak akan pernah maju. Ya, ini saya sampaikan nih, saya bukan bentuk menyindir karena sebagai rasa cinta saya kepada Pak Kades, pada perangkat, saya menginginkan jajaran di perangkat saya itu menjadi setiap saat saya katakan menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pintar, yang mampu melayani dan bisa menjadi teladan. Saya kira itu, Mbak. Baik, ya terima kasih Pak Agung. Menuju ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini sepertinya berarti yang raise dulu aja. Ya. Raise dulu, oke silakan tadi dari Pak Ulvan Arif. Masih belum ya? Ini masih. Baik, kita berlanjut dulu aja ke kolom komentar. Ini ada masukan Bapak dari Pemdes Krengseng. Itu Pak, maaf sekedar masukan bagaimana kalau diadakan bintek sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat dan dikoordinasi sama kabupaten. Oh, dikoordinasikan oleh kabupaten karena sampai sekarang fakta di lapangan dari belasan perangkat hanya ada 2 atau 3 perangkat yang bisa apa itu? Boleh di scroll? Yang bisa mengerjakan administrasi desa dan diharapkan narasumber dari instansi-instansi yang terkait. Terima kasih. Terkait administrasi, Bapak. Ya, jadi memang permasalahannya gitu ya. Jadi jumlah perangkatnya banyak, tapi kemampuan IT-nya hanya berapa orang itu aja. Apalagi kursus tidak menguasai IT ya datang di balai desa hanya duduk-duduk bercerita. Ini kan sebenarnya alam seperti itu untuk tuntutan alam pemerintah sekarang itu sudah tidak zamannya. Apakah itu bisa dilatih? Bisa Pak. Saya katakan bisa. Tapi harus punya integritas.
Integritas artinya mau maju nggak? Seperti hari ini kegiatannya. Saya kan berbicara seperti ini, kadang-kadang bosen kan. Tapi ini ilmu, Pak. Yang namanya transfer ilmu pasti orang yang menerima itu males sih, Pak. Karena dirinya sedang menerima gejolak dari cara berpikir lama ke cara berpikir baru, Pak. Kalau kita latih nanti, saya siap nih. Ini kan di tingkat desa itu ada anggaran. Dan saya akan mengikuti permintaan dari desa. Kalau nanti permintaannya langsung ke spesifikasi, contoh gawe buat peraturan perdes desa yang betul. Ini Pak Bambang mesti ahli, karena pernah dihukum. Gawe peraturan desa saja, kalau tidak ahlinya kan sulit. Apalagi nyusun APBDes. Ya, saya banyak terbantu oleh teman-teman pendamping. Tapi kalau pendampingnya sudah nggak ada, maka saya akan ketergantungan. Saya kira itu tidak. Makanya saya sejak awal saya kan menginginkan kayak pengadaan perangkat itu ya melalui sistem CAT itu menghasilkan perangkat yang punya kompetensi, kualifikasi dan kinerja baik. Jadi Pak Kades itu nanti terbantu dalam jangka panjang, Pak. Saya meyakini sekarang minatnya sangat tinggi sekali itu. Para sarjana-sarjana sudah ingin masuk bergabung di pemerintahan desa. Kalau ini kita nanti orang-orang terbaik di desa itu bisa dari perangkat, menguasai, saya kira kerja kita ringan, Pak Bambang. Ya, terbantu sekali ini. Jadi kita ya birokrat tapi juga akademisi ya, Pak. Jadi tetap punya konsep. Makanya organisasi baik itu tetap harus diawali dari pemimpin. Nah, otomatis berarti dari suri toladan Pak Kadesnya. Kalau pemimpinnya sudah bagus, anak buahnya perangkatnya juga harus mengikuti kepemimpinannya Pak Kades. Jadi jangan terjadi suatu perbedaan. Nanti sistemnya enak. Pak Kadesnya cerdas, perangkatnya cerdas, rakyatnya mesti bahagia karena layanannya itu cepat. Ini memang ideal, tapi harus kita lakukan. Dan untuk bisa melatih, sebenarnya ada sistem yang bagus ini, sistem training Pak Bambang. Sistem training itu kalau orang latihan diklat itu biasanya anggar baru diajar itu kayak mutan, Pak. Teringat ya. Tapi kalau sudah pulang ke rumah nanti semangatnya ya hilang, kadang-kadang ilmunya juga lupa. Tapi kalau training itu kayak bahasa kalau kuliah dulu ada training ya. Ada. Masuk ke dinas-dinas itu sama. Saya hari ini kan sedang bentuk ini desa percontohan tertib administrasi sekitar 7 atau 8 desa. Saya ingin membentuk ini Pak Bambang itu desa yang ideal, yang bagus ini. Nah nanti perangkat desa yang baru atau yang belum ngerti, kalau bisa ada training disekolahkan ke desa itu. Kan buntuti tiap hari. Contoh buat surat masuk, buat tata naskah dinas langsung gampang itu. Bagaimana membuat surat undangan. Itu kalau tidak pernah belajar tata naskah dinas ya pusing. Bagaimana kalau Pak Kades kita sedang rapat, dibuatkan notulenya, bahan rapatnya bagaimana, notulenya bagaimana, dokumentasinya ada, itu kan jarang kita lakukan. Biasanya orang kita itu senang ngomong tapi orang senang nulis, gitu. Senang ngomong orang senang nulis. Jadi akhirnya kegiatan-kegiatan di pemerintahan seolah-olah kalau masyarakat tidak senang kan kerjanya oposisi kayak lah. Padahal kita nang balai desa kan sering adakan kegiatan-kegiatan rapat karena jarang terdokumentasi. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Gun. Jadi tadi sudah dibuka pintunya ini ya buat rekan-rekan Sobat Desa yang mau melaksanakan atau mengajukan permintaan atau permohonan bintek terkait suatu topik ya yang harus dipelajari, yang dibutuhkan untuk dipelajari untuk desa masing-masing, bisa langsung diajukan ke Pak Agung, ke Dispermades, kepada Dispermades, Bapak ya. Laporan bisa juga sih. Iya, baik, bisa langsung ditujukan ke Dispermades, bisa dicatat itu ya. Baik, ini sudah ada 1, 2, 3 pertanyaan lagi kemungkinan Bapak, dan ini untuk pertanyaan terakhir Bapak ya, 3 ini ya. Cukup untuk 3 pertanyaan terakhir ini. Silakan untuk yang pertama dari Pak Andi Sri Wibowo yang sudah raise hand itu Pak Andi Sri Wibowo. Silakan, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Katanya itu katanya. Tidak tahu itu. Si Broko itu tanya, biasa tanya. Oke, mungkin belum siap Bapak ya. Baik, untuk selanjutnya dari Desa Broko, izin tanya dari Desa Broko, nggih. 173. Dari Desa Broko, silakan apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Banyak banget sih sudah ya. Sudah banyak yang penting. 171 kali
beberapa perangkat kan banyak Pak. Sudah. Baik, silakan dari Desa Broko. Selamat pagi Pak Bambang, Pak Agung, jangan bosan kemudian saya sebenarnya karena caranya bertanya, saya ingin bertanya dan menyampaikan suatu hal. Yang pertama, kami sampaikan selamat kepada Bapak Bambang yang sekarang menakodai dan harapan besar kami yang di desa Bapak sangat berkompeten kaitannya dengan administrasi desa. Ini menjadi kabar baik bagi kami yang di desa saat ini mengenai menjabat sebagai inspektor karena apa Pak? Selama ini dulu sering terjadi adanya miskomunikasi terkait regulasi antara inspektorat dengan dispermados Bapak. Yang melalui kaitannya dengan silpa KBP itu menjadi hal yang luar biasa bagi desa. Nah, harapannya Bapak yang tahu persis kaitannya dengan administrasi desa ini akan menjadi memberikan solusi terbaik untuk kami manakala ada sedikit misleading karena kami yang di desa ini kadang-kadang merasa duluan Bapak bahasa dengan tinggi supermarket materi seperti ini yang inspektor seperti ini. Nah, kami harus tahu siapa. Nah itu Pak, ini menjadi angin segar bagi kami yang di desa dengan keberadaan Bapak di situ. Karena Bapak saya bisa menelaah kaitannya dengan regulasi-regulasi yang ada di desa. Dan yang keduanya Bapak memang pada saat kita diperiksa oleh inspektorat, kadang-kadang kita berkreativitas yang luar biasa Bapak. Namun kadang-kadang pihak pemeriksa desa itu menanyakan hal-hal yang memang kalau yang saya katanya dengan pemeriksa orang untuk temuan jadi berarti orang lain. Ini yang saya kadang-kadang kita jadi dilematis. Contoh, dan beberapa waktu yang lalu di tahun 2019 kami ada pemeriksaan. Itu ditemukan tidak ada perdes pengelolaan kekayaan desa. Nah pada waktu itu saya mencari produk hukum di atasnya desa itu di kabupaten, ternyata produknya belum ada Bapak. Dan akhirnya demi untuk memenuhi LHP ini kami rujukannya langsung di Permendagri. Nah itu akhirnya kami bisa jawab pada saat itu ini kami buat perdes, tapi rujukannya langsung Permendagri karena aturan di atasnya kami ini tidak ada. Nah, ini memang buat pembelajaran kita bersama. Ini Bapak memang yang saya dilema dengan desa seperti itu. Dan ini memang tahun-tahun yang luar biasa di tahun 2020-2021 kami diuji Bapak yang di desa terkait dengan perubahan regulasi yang luar biasa. Dalam 1 bulan kadang-kadang regulasi berubah. Kami yang sebagai sekretaris desa kadang-kadang bingung sendiri. Ini belum dilaksanakan. Jadi sekali lagi Bapak kalau ucapan selamat harapan besar kami sekali lagi inspektorat itu seperti dengan pengamatan dan Pak dari inspektorat yang luar biasa menyampaikan bahwasannya kami menghibur kepada teman-teman ojo ngenteni di preso nek kapan-kapan pingin sinau ada inspektorat itu bagian pencegahan kalau ada kesulitan yang kaitannya kebingungan mungkin kaitannya dengan permasalahan di desa sinauan inspektorat di bagian pencegahan. Jadi kami menghibur teman-teman bahwa bahwasanya ini orang LHP ini orang kecil atau jadi gimana makro suasana lagi ini bersama luar biasa dan semoga Bapak berdua dan Bapak dan sehat selalu Pak. Kami selalu dengan berdua adalah figur kami yang luar biasa figur dan Pak Agung saya duluan dengan biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bisa langsung ditanggapi Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak Saring ya. Saya sering ketemu Pak Agung, sering diskusi ya. Iya. Memang Ini ketuanya admin. Ya, ya saya sudah sering komunikasi. Betul, Bapak. Alhamdulillah, saya waktu ketemu dengan penjenengan terakhir saya ngomong, ya ini mungkin saya menyampaikan ini barangkali kalau nanti suatu saat saya pindah kan. Alhamdulillah pindahnya di inspektorat Pak. Masih nyambung dengan desa kan gitu. Nyambung dengan desa. Jadi begini, betul memang. Kita meriksa itu sebenarnya pertama kali yang ditanyakan memang regulasi urut ya, urutan di kita itu kan sebenarnya menganut teori yang namanya jenjang peraturan perundang-undangan ya, ada yang namanya jenjang peraturan perundang-undangan dari mulai Pancasila sebagai puncuknya ya, falsafah bahasanya Pak Agung ground norm ya, norma dasar ground norm sampai undang-undang dasar, kemudian undang-undang perpu termasuk perda, perbu sampai dengan perdes Pak, sampai sana. Nah, tapi kadang-kadang tidak konsisten Pak, tidak konsisten. Jadi ada amarat-amarat yang ke bawah itu terus di daerah aja ada tidak konsisten, ya, apalagi di desa. Saya lebih memaklumi itu, ya di daerah aja tidak konsisten, kadang-kadang seperti itu. Seharusnya ada urutan begini ini nanti sampai ke desa. Nah, tetapi di daerah aja tidak konsisten, apalagi di desa kan itu. Nah, oleh karena itu dalam rangka regulasi ini saya awal banyak ketemu dengan Pak Agung dulu ya. Saya cerita. Saya minta pada saat Pak Agung mensosialisasikan laboratorium ini, usulan saya yang pertama adalah tolong Pak Agung sebelum kita nanti itu terjun ke bawah menyampaikan informasi ke desa, tolong kita satu persepsi dulu ya, jangan sampai saya tukaran dengan Pak Agung itu di desa lagi kita bingung, kalau mau tukaran dulu, saya berkelahi dulu sama Pak Agung ya, saya berkelahi dulu, setelah berkelahi selesai ini solusinya, baru yuk kita turun, sudah satu bahasa, enggak bingung Pak. Dulu pernah terjadi ada dua hal yang satu masalah namanya sebelum ada Silpa ADD itu dulu ada lagi Pak SPJ operasional RT itu juga seperti itu. Saya baru di BPKPAD masih berapa hari Pak Agung disuguhi masalah itu, aduh SPJ aku ngerti gitu. Akhirnya saya ketemu dengan inspektorat waktu itu. Saya ketemu bertiga. Ya inilah yang perlunya koordinasi seperti itu. Jadi sebelum kita tuh informasi di bawah kan itu kita di atas biar berkelahi dulu. Ya selesai cari solusi satu bahasa baru turun kan itu saya sepakat Agung ya, sepakat gitu. Ya, kemarin usulan saya pada saat Agung lonceng ini saya usulan itu ya, karena kasihan Pak, saya mengalami itu Mendagri ya kadang-kadang dengan Menteri Keuangan dengan kementerian lain tidak sama Pak, kita bingung ya, kita bingung kadang-kadang begini misalnya. Kita refocusing anggaran Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan macam-macam. Waduh, kadang-kadang beda-beda. Kita harus mau bagaimana kita susahkan itu. Ini contoh. Nah, apalagi kita mau ke bawah nanti sama. Ya, oleh karena itu satu kita sudah ada kesepakatan dengan Disnades ya bahwa kita nanti kalau ada apa-apa kita rembuk dulu. Termasuk regulasi Pak. Regulasi biasanya setelah saya dan Pak Agung oke, saya biasanya ke Mbak Yanti ya, Anda Pak Hairon ya biasanya. Itu jadi Mbak konsepnya seperti apa? Saya tahan, saya ikut baca. Nanti kita rembukan dulu, baru ke bawah. Ini di tingkat ini Pak ya. Nah mungkin satu lagi sebenarnya bagian hukum Pak. Mungkin nanti bagian hukum saya siap untuk bisa mengkondisikan Pak. Siap. Kalau di sini kadang-kadang di sini dengan inspektorat sudah tidak berkelahi Pak. Berkelahi dengan bagian hukum nanti saya yang jadi wasit lagi Pak. Ya, bagian hukum nanti saya wasit lagi. Bagian hukum mungkin dengan saya oke. Ya, muridnya Pak Bambang. Saya nanti mudah-mudahan nanti clear sendiri. Saya kemarin desa Pak Agung saya dapat laporan dari bagian hukum begini. Oke nanti gampang gitu itu gampang. Nah saya harapkan kalau begitu NGO tidak kakean informasi Pak. Itu nanti dampaknya di NGO Pak. NGO ini terus malah senang kalau kita itu seperti itu senang. Makanya kita berusaha untuk agar bisa oke nanti OPD yang menangani regulasi, coba nanti kita komunikasikan bareng-bareng lah, kita komunikasikan bareng-bareng ya.
Ya mestinya yang begitu dari Pak Asistennya, dari Pak Asistennya sekarang sudah beralih. Ya nanti kita mengkondisikan diri aja, itu Pak. Nah kemudian terkait dengan materinya, ya monggo lah, saya siap Pak untuk bisa diajak komunikasi, ya. Kontak dulu nanti lewat Pak Agung atau mungkin ya kalau disepakatkan sudah punya jadwal di sini, ya kalau kita dijadwalkan oke, kalau tidak ya bisa ke kantor, bisa mungkin kalau ke sini dulu juga bisa, nanti saya dikontak ketemu di sini juga enggak apa-apa. Saya enak Pak, nanti enggak harus protokoler, enggak harus formal ya. Kita komunikasi enak seperti biasa lah, dengan di mana dengan saya kan ketemu enak kan itu. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingin membuat inspektor itu kalau turun tidak orang medeni Pak, bukan hantu ya, bukan hantu. Jadi inspektorat itu turun bukan menghantui Pak, bukan hantu Pak. Jadi kita turun sebagai teman, sebagai sahabat. Ya, ayo kita rembukan bareng-bareng apa yang memang perlu kita benahi bersama kan itu. Urusan temuan itu malah, nah, kalau mencari temuan, kalau saya yang turun saya pasti dapatnya banyak sekali Pak, pasti. Cuman kan tidak seperti itu Pak. Targetnya tidak temuannya, tapi bagaimana kita unsur pembinaannya, membenahinya seperti itu. Jadi sekali lagi tolong teman-teman bahwa inspektorat kalau turun bukan hantu ya, jadi tidak menghantui Pak, bukan hantu. Tapi sebagai teman lah, kita teman sharing aja gitu. Mungkin itu ya, yang lain-lain. Sana Mbak Asa, jadi Pak Bambang ini orangnya komunikatif sekali gitu, dengan saya. Dia memang kalau Pak Bambang halus, kalau saya orangnya komando, beras. Tapi rumahnya sama. Gitu. Beliau ingin melayani rakyat dan saya punya keyakinan ini, karena apa? Beliau itu doktornya di doktor pemerintahan desa. Ini langka di Indonesia. Jadi manakala Pak Kades, Pak Perangkat tidak bisa menerima ilmunya, dia kerugian besar. Nih, mari kita bareng-bareng Pak Bambang. Saya punya niat untuk pengawalan desa ya Pak Bambang. Biar kita ada nilai kemaslahatannya. Termasuk kegiatan hari ini. Pak Bambang hadir isi orang honorer siap. Benar Pak. Ini kan bentuk amal kita. Kita ngajar 1 jam berapa ya Mas Bambang di luar. Tapi ini bentuk amal Mas Ki. Dan Mas Ki ini kan sering tanya ke saya. Besok Selasa tak lihat desanya administrasi ini bener ora? Itu aja. Ya, besok saya kunjungan ke desanya jenengan nanti sekitar jam 2-an lah. Tak lihat. Jangan sampai banyak bicara tapi hasilnya orang nono Mas. Kita harus menjadikan contoh yang baik. Soalnya gitu ya. Ini pertanggungjawaban keilmuan kan gitu. Saya ngomong gini apakah sama besok tak lihat jam 2 ya, nanti sampaikan Pak Kadesnya. Saya lihat administrasinya, kalau sudah bagus baru oke ya. Nanti aku menjadi pionir yang lain ya. Teman-teman yang lain lah semuanya sama. Ini kebetulan kalau ini Mas Ki ini kan sering ke sini, jadi sering komunikasi. Tidak hanya saya buka untuk Mas Ki, untuk yang lainnya juga. Saya kira banyak potensi-potensi yang lain cara komunikasi aja ya. Saya kira itu Mbak Sang. Ya. Baik, siap-siap ya dari Desa Brokoli. Orang hantu. Ini saya sudah sepakat dengan Pak Bambang. Inspektorat jangan jadi hantu. Kalau jadi hantu nanti saya gelut dengan ini. Harus nyiapin dukunnya ini. Baik, ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10:30 ini, tapi ada satu pertanyaan lagi. Ini baiknya akan disampaikan di sini dan dijawab sekalian atau nanti langsung saja ya. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Pak Teguh Santoso, Bapak. Bertanya dari PMKS atau TPP Kecamatan Gringsing terkait dengan fungsi pengawasan sesuai dengan PMK nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, yang mana untuk pengawasan pelaksanaan DD dilaksanakan secara berjenjang baik dari pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan, Bapak. Nah, kami yang di kecamatan kewenangan sejauh mana terkait dengan pengawasan yang ada di kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten? Apakah kami menyalahi aturan untuk monitoring dan evaluasi ke desa? Seperti itu. Baik, siapa ini yang mau jawab nih? Pak Bapak. Baik, silakan. Ya, betul. Jadi memang kecamatan itu kan kepanjangan dari Pemkab. Ya. Jadi ada, kalau kita melihat kewenangan itu kan ada 3 sumber kewenangan. Ini teorinya dulu ya. Pak Agung kan biasanya seperti itu. Ada atribusi, delegasi, ada mandat. Ya. Nah, kita Bupati itu kan sudah memberikan pendelegasian kewenangan kepada camat. Sebagian tugas-tugas Bupati didelegakan kepada camat. Nah, untuk monitoring, evaluasi pelaksanaan dana desa oleh camat, ya memang seharusnya seperti itu.
Iya, jadi bahkan camat itu tidak hanya monitoring evaluasi pada saat pelaksanaan saja, tapi sejak perencanaan. Bahkan seharusnya yang namanya APBDes itu dievaluasi oleh camat, Pak. Iya. APBDes dievaluasi oleh camat. Jadi mulai dari dokumennya, dokumennya dievaluasi oleh camat, pelaksanaannya juga dievaluasi oleh camat. Semua pertanggungjawabannya dilakukan melalui camat kan itu, ya. Itu punya kewenangan kan itu. Ya, monggo silakan dilaksanakan saja. Jadi gini ya Pak, seperti sampaikan Pak Bambang itu memang seperti itu. Jadi camat ya seharusnya memang punya kewenangan dan itu betul. Jadi jangan unsur pembiaran lah kalau negara hukum itu pembiaran. Oh, takut nih camat ini pernah turun lapangan pernah nanyakan enggak itu. Nanti malah jadi salah. Karena itu sudah melekat disampaikan oleh Pak Bambang, atribusinya sudah melekat di dalamnya. Saya jadi camat 5 tahun Pak, tapi datangnya ke desa dengan proporsional. Dalam arti proporsional, ya, saya proporsional. Proporsionalnya itu ya juga pihak aparat kecamatan juga itu harus mengetahui tata aturannya, ya, tata aturannya. Kalau masih ragu konsultasikan. Jadi jangan sampai membina tapi kita yang membina sendiri tidak tahu itu aja. Saya kira tidak jadi masalah. Silakan dilakukan terus-menerus untuk kebaikan kita bersama. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Pemdes Ujung Negoro, apakah ada yang mau ditanyakan? Karena dari Pemdes Ujung Negoro, raise hand ini Bapak. Kebaca tuh. Mungkin ya. Udah enggak lagi ya, apa gimana? Silakan dari Pemdes Ujung Negoro, apakah ada yang perlu ditanyakan? Enggak kayaknya, mungkin enggak sengaja terpencet. Ini ada lagi Bapak Pripun ini, masih bisa? Jangan satu lagi lah. Iya, ini sibuk saat ini. Satu lagi setelah ini apabila ada pertanyaan-pertanyaan dan di bawah pertanyaan ini ada. Itu jadi simpen ya Mas? Pertanyaannya mungkin izin bertanya dan juga mungkin nggak bisa dibilang langsung hilang itu ya. Bawahnya lagi mungkin ada dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya setelahnya bisa ditanyakan langsung ya melalui diskusi Mades. Baik, ini ada pertanyaan terakhir yaitu di desa ada beberapa perangkat yang terkadang kehadirannya kurang disiplin ketika sudah diingatkan berkali-kali masih saja utuh tidak ada perubahan. Apakah kami selaku kepala desa harus secara langsung menegur dengan administrasi atau bagaimana? Mohon pencerahannya Bapak. Ya, betul Pak Kades. Jadi ada beberapa tahapan ya, beberapa tahapan untuk bisa melakukan tadi itu bahasa saya kan pembinaan. Jadi kalau ada perangkat desa yang seperti itu ya Pak Kades mungkin tahapannya ada teguran lisan dulu. Teguran lisan 1, 2, 3. Nanti ada teguran tertulis. Teguran lisan saja itu ditulis di jalannya Pak Kades. Pak Kades misalnya menegur secara lisan kepada perangkat sekali. Pak Kades punya buku catatan bahwa saya pernah menegur pada hari ini tanggal sekian jam ini menegur saudara perangkat desa X misalnya. Itu masih utuh, ditegur 2 kali, juga dicatat juga 3 kali juga dicatat, baru nanti ditegur dengan teguran tertulis Pak. Tertulis 1, 2, 3. Nah, baru kalau sudah tidak itu tidak lagi juga ada terusannya nanti diberikan hukuman disiplin apa kan itu. Jadi hukuman paling ringan itu adalah teguran lisan. Hukuman disiplin paling ringan itu teguran lisan. Nah, teguran lisan saja ditulis podo kawin siri tapi dicatat Pak. Tadi kawin siri pun yang tidak tercatat juga dicatatkan itu. Nah, ini teguran lisan tapi juga dicatatkan itu. Oleh karena itu coba panjenengan sudah betul kalau itu menegur kan itu ya. Jadi saya tambahin ya. Saya sering katakan kita itu wong Jawa ya Pak. Jadi antara hukum yang berlaku dengan perasaan wong Jawa itu kadang-kadang memang beda ya Pak Mas Bapak. Angger negur kan rasanya orang kepenak gitu. Apalagi kenal itu kadang-kadang malah perintah orang lain suruh negur itu enggak. Jadi gini Pak Kades, jenengan itu punya kewenangan gitu aja. Karena yang namanya perangkat desa itu bertanggung jawab itu kepada kepala desa. Jadi kalau kepala desa perangkatnya ini teman-teman perangkat itu ada kesalahan, Pak Kadesnya tegur mawon. Mungkin kita seni menegurnya yang ini sering menjadi masalah. Ya, nah kadang-kadang masih ada ya nyusewu karena mungkin pendidikannya tinggi, menganggap kita lebih pintar itu. Terus cara menyapanya itu kurang halus lah kalau saya gitu. Tapi coba ya disapa dengan kalimat hati kalau saya gitu. Kalimat hati itu kalimat yang cara berpikirnya itu tidak punya niat jahat. Saya kira orang itu punya hati.
Nyun sewu Pak Kades atau perangkat, Pak ngapunten jenengan keketu tekannya awan terus ya, datangnya siang terus. Ini kan kita dilihat oleh warga, kan kita malu, nyun sewu lah, jangan seperti itu. Lah itu, tapi yang namanya organisasi itu punya tujuan, Bu. Bapak Kades, kalau setelah diingatkan, itu kan kita kan ada level, mie ayam aja ada level ya Pak Asa, level 1 sampai level 9, yang tidak pedas sampai pedas, sama Pak. Kalau ini sudah dibina, jadi kan tadi yang disampaikan oleh Bambang, tapi ada urutannya, tapi jangan ngambil langsung langkah, begitu itu melanggar langsung dihentikan, saya jangan, dan itu tetap harus minta pertimbangan kepada Pak Camat. Saya punya permasalahan seperti itu, menarik. Apalagi yang masih punya saudara dengan orang yang punya kuasa. Orang kuasa, wah ini dulure kiri, aku orang kepenak Pak. Nanti jangan-jangan itu, jangan. Tidak usah ada rasa ketakutan, karena kita bertindak itu ada unsur kemenangan, itu aja. Mungkin caranya kita harus punya rasa seni, jangan karena rasa kebencian. Insya Allah enak sih, bisa terselesaikan, itu aja Masa. Baik, oke. Nah, seluruh pertanyaan tadi sudah dijawab, dan ini ada satu pertanyaan yang mungkin akan mengantarkan ke topik selanjutnya, tapi bisa dijawab nanti di topik selanjutnya Bapak ya. Jadi terkait dari kabak hukum nanti. Nah, satu pertanyaan ini akan dicatat dan untuk dari Desa Pak Kenangkan ini bisa dicatat dan nantinya akan disampaikan atau menjadi topik dari the next topic Bapak ya. Ya, the next topic nanti dari kabak hukum ini. Nah, tadi sudah sempat disentil juga Bapak ya, terkait dengan kabak hukum dan juga dari bagian hukum itu seperti apa tupoksinya dan juga perannya untuk administrasi ini kita catat masing-masing. Baik, oke. Dan itu tadi seluruh pertanyaan sudah dijawab, diskusi sudah dilewati Bapak ya, dari Pak Bambang, Pak Agung, dan juga kepada seluruh kepala desa dan juga perangkat desa yang ada di desa masing-masing di Kabupaten Batak, dan juga seluruh pembahasan mengenai tentang pengawasan pemerintahan desa juga sudah kita lewati, sudah kita bahas semuanya. Dan apabila terjadi suatu kekurangan dan kekurangan informasi ya di dalam topik ini, bisa langsung merapat saja ke laboratorium administrasi pemerintahan desa ini. Baik, nah itu tadi merupakan seluruh rangkaian dari diskusi dan juga materi dari pengawasan pemerintahan desa di talkshow laboratorium administrasi pemerintahan desa. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Agung dan juga Pak Bambang yang telah hadir pada acara talkshow pada pagi hari ini dan memberikan materi-materi atau informasi yang bermanfaat bagi sobat desa sekalian. Dan selanjutnya sampai jumpa di the next talk show yang nantinya materinya akan menjadi misteri pada hari ini dan besok akan diberi besok masih akan diberi informasi lagi oleh jangan bocor-bocoran aja bahasa itu. Ya, tidak boleh bocor malah. Karena banyak sekali ya Pak ya knowledge atau wawasan yang ilmu-ilmu yang bisa diberikan, ataupun karena mungkin kan memang Kabupaten Batam besar Bapak ya, desanya banyak juga, jadi harus ada pintu-pintu yang menyalurkan informasi dan secara efektif. Agak sulit, iya betul. Baik, itu tadi merupakan perbincangan kita pada pagi hari. Selanjutnya saya ucapkan mohon maaf apabila terjadi suatu kesalahan dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.